Bagaimana Citayam Fashion Week ini bisa sampai seviral ini, sampai-sampai beberapa minggu terakhir kita nggak bisa escape dari topik ini di internet. Dan faktor apa yang mendorong semua ini bisa lahir? Welcome to Select Explore, let's find out. Ada 3 faktor: ruang publik terbuka yang bebas, transportasi umum, dan faktor viral sosial media. Oke, mulai dari ruang publik terbuka yang bebas. Citayam Fashion Week ini kan ada di Duku Atas, atau lebih tepatnya di kawasan berorientasi transit Duku Atas, yang dibangun untuk tempat transit transportasi umum yang ada di Jakarta, kayak KRL komuter lain, MRT, atau Transjakarta, dan juga kereta bandara. Penumpang yang turun dari KRL bisa pindah ke MRT, bisa pindah ke Transjakarta, bisa pindah ke bis. Maka dari itu dibuatlah tempat ini untuk memudahkan orang-orang transisi dari moda transportasi yang satu ke yang lain dengan mudah, hanya jalan kaki. Ya, jalan kaki. Tempat ini emang didesain untuk pedestrian atau pejalan kaki. Makanya dibuat dengan trotoar yang lebar, dengan taman, dan lain sebagainya. Dan jadilah kawasan berorientasi transit Duku Atas yang kita kenal sekarang ini, yang diresmiin sama Pak Anies di tahun 2019. Dan setelah diresmiin, tempat ini berfungsi seperti seharusnya, dan sehari-hari didominasi oleh para pekerja yang pakai mode transportasi umum. Nah, ketika gue nulis skrip video ini, gue inget kalau pertama kali gue ke tempat ini, ke Duku Atas ini di tahun 2019. Gue ada fotonya. Nah, ini dia. Ini dia, Duku Atas di 2019. Lebih tepatnya di 4 Agustus 2019. Ini gue inget banget, ini hari dimana pas mati lampu massal se-Jabodetabek itu, yang lama banget dari sore, dari siang sampai malam itu. Cerita sedikit, gue ini sama teman-teman gue lagi pengen hunting foto ke Jakarta, lagi emang pengen main ke Jakarta. Tujuannya waktu itu Monas, abis itu ke Kota Tua. Nah, pas gue di Monas, pengen ke Kota Tua, naik KRL kan. KRL nggak ada yang beroperasi karena mati lampu. Terus akhirnya gue naik Transjakarta, cuma salah jurusan, nggak langsung ke Kota Tua. Jadi transisi di sini dibantuin sama Mbak ini, baik banget. Ganti bis ke yang langsung Kota Tua. Dan pertama kali gue ngeliat tempat ini, oh bagus ya. Akhirnya gue ambillah foto ini gitu. Dan habis itu lanjut ke Kota Tua. Nah, gue pengen bahas sedikit tentang kesamaan Kota Tua ini sama Duku Atas yang sekarang. Nah, sebelum Duku Atas ini terkenal, Kota Tua ini kan jadi tempat tujuan kita yang let's say dari pinggiran Jakarta untuk tempat nongkrong kayak di Duku Atas ini sebelum Citayam Fashion Week itu. Awal-awalnya itu kan teman-teman yang dari Citayam, Bojonggede itu kan datang ke Duku Atas buat nongkrong. Sama kayak yang di Kotu dulu gitu. Cuma nongkrong sama teman-temannya, paling jajan foto-foto gitu kan biar bisa update di Facebook dulu kalau di tahun 2015 ke bawah gitu kan, lagi Kotu niche kan. Kalau sekarang mungkin update-nya di IG story atau TikTok dan lain sebagainya. Dan juga landscape yang ada di Duku Atas ini kan kayak gedung-gedung tinggi gitu kan. Bagus banget kan kalau jadiin background foto. Plus ini kan suasana yang nggak mereka lihat di sehari-hari gitu kan. Dan kalau misalnya ada yang bilang, oh emang di Citayam atau Bojonggede, Depok itu nggak ada tempat kayak gini apa? Kok pada main kesini semua jadi bergerombolan gitu kan? Oke, gua sendiri tinggal di Depok, gua orang Depok. Jadi kalau dibilang nggak ada ruang publik terbuka gitu, ya salah. Ada kok, bahkan kita punya alun-alun gitu, alun-alun Kota Depok. Ya walaupun alun-alunnya dalam perumahan gitu. Jadi ada sebenarnya ruang publik terbuka, cuma nggak benar-benar accessible. Lu kesana mesti pakai motor atau nggak mobil gitu. Dan juga nih alun-alun kadang buka kadang nggak gitu, nggak tau lah. Jadi kesana Depok itu nggak ada apa-apanya. Kan Depok yang ada sesuatunya tuh di Margonda doang. Itu jalan lurus doang tuh, semuanya ada di situ. Kalau gue jabarin ya, paling ujung dari arah Bogor ada Wali Kota Depok, kantor Wali Kota Depok. Seberangnya ada Polres Depok, tim Jaguar tuh dari situ. Terus nggak jauh dari sana ada Mall ITC. Yang sebelahnya ada Terminal Depok. Yang belakangnya ada stasiun KRL Depok Baru. Yang seberang ITC ada Plaza Depok. Lurus lagi nggak jauh dari situ ada The Mall, Depok Mall. Lurus lagi dan di sepanjang jalan itu banyak rumah sakit, apartemen, hotel, kafe-kafe, tempat makan kayak McD, KFC, Pizza Hut, dan lain-lain. Itu ada di situ semua. Dan lurus lagi, lu bakal ketemu mall lagi. Namanya Depok Town Square atau Detos. Dan seberangnya ada mall paling terkenal di Depok, Margo City. Dan itu sebelahnya ada Gramedia, yang seberangnya ada stasiun KRL lagi, Pondok Cina. Dan itu semua ada di Jalan Margonda. Paling cuma kurang lebih 4 kiloan. Jadi lo kalau misalnya weekend lewat situ ya, atau malam minggu, ya udah sabar aja cuy. Makanya kita tuh paling hiburannya
ya ke mall gitu kan, nggak banyak pilihan. Jadi itu dulu pas gue masih sekolah, nggak ada duit gitu, lagi kere pengen main keluar Depok gitu ke Jakarta. Tujuannya ya kalau nggak Kotu paling nggak Monas. Terus pas sampai ke sana ngapain? Ya duduk, jajan, have fun sama temen-temen lo. Lo nggak perlu bawa duit banyak karena main ke sana itu murah, dan sampai ke sana itu pun murah. Dan ini bawa kita ke faktor yang kedua, transportasi umum. Kayak yang gue bilang tadi, tempat kayak Koto gini kan, lu tinggal naik dari stasiun Citayam, Bojonggede atau Depok dan lain-lain, turun di stasiun Jakarta Kota, jalan dikit sampai Kota Tua. Dan ini sama kayak Duku Atas sekarang ini, lu naik kereta, turun di stasiun Sudirman, udah sampai Citayam Fashion Week, ya kan? Dan itu cuma 3-5 ribu perak doang kan, sangat-sangat affordable, sangat-sangat ramah di kantong, terutama buat teman-teman yang dari pinggiran Jakarta, ya dari Citayam, Bojonggede dan lain-lain. Ya yang mungkin uang mereka terbatas gitu kan, tapi masih pengen have fun. Gue ngerti, karena dulu pun gue kayak gitu, gue pernah ngerasain kayak 20.000 kok tuh gas gitu, pulang bisa update Facebook. Ya transportasi kayak kereta komuter lain ini memang membantu banget bagi orang-orang yang di sekitaran Jakarta untuk bisa main ke ibu kota. Dan kalau ditanyain kayak anak-anak Citayam ini, mereka datang ke Duku Atas pakai apaan ya? Kereta. Mungkin kalau di tempat lain ada yang bilang Transjakarta atau MRT. Yang penting itu transportasi umum massal, yang dimana emang lagi digenjotin untuk orang-orang bisa lebih sering naik transportasi umum, khususnya di Jakarta. Kenapa? Karena positifnya banyak, bisa ngurangi macet, bisa ngurangi emisi karbon. Kita semua tahu betapa parahnya polusi yang ada di Jakarta, yang kadang bisa berkabut padahal bukan di pegunungan, nggak dingin juga lagi. Nah, makanya Jakarta ngebuat berbagai transportasi umum kayak KRL komuter lain, MRT, Transjakarta untuk bisa berintegrasi satu sama lain, memudahkan orang-orang untuk bisa sampai ke tujuan mereka tanpa ngeluarin motor dari garasi. Tapi apakah realitanya begitu? Enggak. Atau masih gue bilang belum, karena mode transportasi yang terintegrasi itu masih terpusatnya di Jakarta aja. Nah kan banyak orang-orang yang dari Bodetabek datang ke Jakarta setiap harinya untuk bekerja. Karena transportasi di kota-kota sekitar Jakarta ini belum sebagus yang ada di Jakarta, maka dari itu orang-orang masih pakai kendaraan pribadi untuk alat transportasi mereka. Tapi gue berharap banget bukan cuma di Jakarta yang punya transportasi umum yang bagus dan terintegrasi, dan mungkin bakal ada Duku Atas lainnya. Karena kan kawasan Duku Atas ini sendiri lahir sebagai tempat transisi atau transit antar mode transportasi kan. Dan orang-orang yang datang ke sini kayak anak-anak Citayam datang pakai transportasi umum ke tempat yang didesain emang untuk orang yang menggunakan transportasi umum atau pejalan kaki, pedestrian. Makanya gue rada sebel kemarin sama orang-orang yang datang ke sana pakai kendaraan pribadi. Ya gue ngerti tempat ini itu buat semua orang. Ini public space, nggak ada yang larang buat lo datang ke sini. Tapi ketika lo datang ke sini pakai kendaraan pribadi, entah motor atau mobil, lo kayak ngurangin esensi tempat itu sendiri. Yang dimana dibangun untuk pedestrian, orang-orang yang pejalan kaki, yang pakai transportasi umum. Dan juga di sana kan nggak benar-benar ada tempat parkir ya untuk motor atau mobil. Dan semenjak Citayam Fashion Week ini booming, rame tuh kan. Nah yang pada pakai motor atau mobil, lo pada kebingungan kan parkir di mana? Akhirnya malah parkir di trotoar. Yang dimana trotoar itu kan buat orang pejalan kaki. Lo malah ngalangin orang yang emang benar-benar pakai trotoar itu buat jalan kaki ya. Dan itulah sisi negatifnya. Dan juga kayak kemarin tuh kan gue ngeliat ada beberapa artis yang datang ke Citayam Fashion Week ini. Kalau gue tanya mereka datang pakai apaan, pakai Alphard atau KRL, MRT atau Transjakarta. Dan juga saat ini kan datang ke Citayam Fashion Week setelah viral banget kan, kayak riding the wave aja ikut-ikutan. Nah gue inget kali kedua gue ke tempat ini itu di Januari 2021. Sama kayak di cerita di awal tadi, gue sama temen-temen gue pengen hunting foto lagi. Cuma tujuannya bukan Monas atau Kota Tua lagi, tapi pengen ke Sudirman. Dan tujuan utama gue waktu itu bukan ke Duku Atasnya ini, bukan ke Plaza Duku Atasnya ini, tapi ke jembatan penyeberangannya itu yang bagus itu. Dan Plaza Duku Atas ini belum kepikiran gitu buat tempat foto. Tapi kan karena gue naik KRL turun di Sudirman gitu kan, jalan dulu kan lewat situ kan. Terus gue inget, oh iya tempat ini kan bagus ya. Ya udah akhirnya coba foto-foto di sini. Nah ini ada foto 360 yang gue ambil. Lu bisa lihat ini masih sepi banget ya pagi-pagi. Nggak pagi-pagi amat sih. Nah, selanjutnya gue ke tempat ini di Mei 2021, tapi kali ini malam. Nih gue sama temen-temen gue habis dari Dufan sebenarnya, sempetin kesini karena pengen foto di sini pas malam ya kan. Nah ini cuma selang beberapa bulan doang, udah mulai banyak yang foto-foto di sini. Tapi yang foto-foto di sini masih kayak fotografer gitu yang pakai proper kamera. Dan bahkan gue inget waktu itu ada yang foto pre-wedding di situ. Ya jadi emang awal-awal tempat ini didominasi sama fotografer. Dan habis itu mungkin mereka publish foto mereka di sosial media dan akhirnya banyak yang tahu, di mana tuh
yuk coba kesana foto-foto. Nah akhirnya merembet, sampailah kita ke titik ini. Dan ini membawa kita ke faktor ketiga, viralan sosial media. Jadi setelah lumayan rame nih ya, orang-orang mulai banyak nongkrong di sana kan, pakai outfit terbaik mereka kan, secara nggak langsung ngundang konten kreator yang bikin konten interview itu di TikTok. Hanya remaja-remaja yang ada di sana, mereka lagi ngapain, pakai baju apa gitu kan, harga outfit lu berapa gitu kan, dengan personality mereka yang bisa dibilang unik, terus juga outfit mereka yang khas gitu atau bisa dibilang nyentrik ya. Nah akhirnya video ini kan tersebar tuh di sosial media. Ya bisa dibilang videonya memang menghibur gitu kan, unik. Dan dari video itu kita bisa ngeliat remaja-remaja yang mengekspresikan diri mereka di sana, menunjukkan eksistensi mereka di sana. Akhirnya muncullah nama-nama kayak Bonge, Kurma, Roy, JJ kan, yang notabene mereka berasal dari daerah sekitaran Jakarta. Nah, setiap konten kreator yang bikin konten sama mereka, viewsnya tuh gede kan tiba-tiba. Dan itu ngundang lebih banyak lagi orang untuk datang ke sana. Nah, kayak yang gue bilang tadi, dengan outfit mereka yang khas itu, terus tingkah mereka yang kocak ya bisa dibilang. Nah, awalnya tuh kan jadi candaan ya di sosmed ya. Bahkan ada yang ngata-ngatain kayak norak lah, tempat gitu doang ya lah. Ya sama aja kayak lo orang misalnya main ke luar negeri gitu, ke Times Square di New York atau ke Paris gitu, norak kan. Kita semua norak, beda tempat aja. Terus ada yang bilang style kayak jamet lah, apalah gitu kan. Yang mereka pakai itu kan merek-merek lokal kan. Dan juga mereka tuh kayak mix and match antara outfit ini dan outfit itu. Kreatif. Cuma ya gitu, bakal ada yang ngejat aja. Nah, akhirnya muncullah istilah Citayam Fashion Week ini, berbarengan dengan kenaikan popularitasnya si Bonge, Kurma, Roy, JJ ini. Dan orang-orang mulai datang ke sini pakai outfit andalan mereka. Dan juga pengen ngerasain suasana yang ada di sana, keramaian yang ada di sana gitu kan. Ya, atau bisa dibilang FOMO lah. Dan ini ngembangin bidang fashion yang ada di Indonesia. Dan singkatnya jadilah Citayam Fashion Week ini sebuah tren yang lahir secara organik, natural. Nggak ada yang nyuruh bikin kan. Dan gue ngelihatnya itu hal yang keren, yang kreatif. Ada sebuah tren yang positif lahir secara natural. Tapi dari hal positif kita nggak bisa lari dari hal yang negatif. Apa itu? Buang sampah sembarangan, sampah berserakan di mana-mana, bikin tempat ini jadi ternodai yang tadinya bagus, rapi gitu kan. Nah datanglah kritik-kritik tentang hal ini. Bahkan ada yang bilang suruh ubarin lah. Menurut gue perihal ini emang PR yang bisa diedukasi sebenarnya, nggak harus di stop atau dibubarin, bisa diedukasi secara terus-menerus sampai ketempel tuh di kepala. Kalau punya sampah dipegang dulu sampai ketemu tempat sampah baru dibuang, karena kan ini ruang terbuka ya, punya kita semua gitu, jadi dijagalah, buang sampah ke tempatnya lah, jangan kayak orang bego gitu. Dan ada juga kemarin tuh yang tidur di jalanan lah, yang katanya mungkin ketinggalan kereta atau emang nggak pengen pulang aja gitu. Makanya kan ada tuh yang jam 10 malam udah dibubarin kan. Terus juga kayak yang gue bilang tadi, lo pada parkir di trotoar gitu kayak orang bego. Dan juga pemakaian zebra cross untuk catwalk, itu gue kurang setuju ya, karena selama jalan itu aktif dipakai ya buat kendaraan, seharusnya nggak dibuat untuk hal itu. Bahkan kalau sampai ngehambat pemakaian jalan itu sendiri, memang jalan itu sepi kan ya, tapi kan masih ada 1-2 yang pakai jalan itu. Bahkan kemarin kan tuh bener-bener di stop kan, cuma buat catwalk aja, yang pada akhirnya aksi itu dibubarin kan sama polisi pas lagi viral-viralnya. Padahal overall ini semua adalah hal yang positif sebenarnya, ngembangin kreativitas khususnya dalam bidang fashion kan. Dan kita bisa ngeliat remaja-remaja ini berekspresi layaknya remaja, young, wild and free. Let them be. Young and wild and free. Toh mereka ada di ruang publik kan, masih bisa dikontrol lah. Dan harapan gue semoga bakal ada tempat-tempat baru kayak Duku Atas ini, ruang publik yang terbuka bebas, yang accessible. Pakai apa? Transportasi umum yang terintegrasi dalam kota atau antar kota. That's it. Lu kalau mau koreksi atau nambahin info yang ada video ini, feel free untuk komen di bawah. Thanks for watching. Cheers!